Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 701 Mei. Pemandangan yang familiar menyambut Dion saat dia menyaksikan menara bumi besar yang mirip pohon untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Seringai tak terkendali terlihat di bibirnya, darahnya terpompa dengan semangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Peristiwa yang tampak seperti jarak jauh telah mencuri 2 tahun hidupnya, dan meskipun sebagian besar dari mereka yang bertanggung jawab telah membayar, Dion masih merasa itu belum cukup. Dia tidak akan merasa lebih baik sampai dia benar-benar bisa merentangkan sayapnya. Bukankah kita harus bergegas ke menara epistemik? Zabia bertanya. Dia punya sedikit pemahaman tentang situasi, tapi semua orang tampak terlalu santai baginya. Secara teknis, jika kali ini mereka berhasil mencapai menara terlebih dahulu, bukankah semuanya akan berakhir? Ri menggelengkan kepalanya, kami mencoba ini pada kampanye kedua. Tapi, sepertinya mereka bersedia menghadapi bahaya penutupan gerbang untuk memastikan mereka bisa membantu kami. Zabia mengangguk sebagai tanda terima. Bukanlah rahasia umum kalau ada kemungkinan untuk bertahan hidup di dalam gerbang saat gerbang ditutup, tapi Zabia adalah tipe orang yang sangat jujur. Karena Ri mengatakannya, dan dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya, dia akan menerimanya. Meski begitu, itu sudah menjadi rahasia umum bagi Ri. Bagaimanapun, Alidor dan saudara perempuannya melakukan hal ini demi bertahan dari kehancuran klan mereka. Tentu saja, hal itu sebagian besar disebabkan oleh kecerdasan Alidor dan keahlian alkimianya, tapi Uidah bukanlah orang-orang yang peduli dengan korban dari anggota klan mereka yang lebih rendah. Artinya, tetap berada di dalam gerbang selama periode pemeliharaan memang sulit, terutama dalam jumlah besar, namun bukan tidak mungkin. Rombongan turun dari perahu besar untuk berjalan menyusuri dermaga. Sama seperti terakhir kali Dion berkampanye, sudah ada ratusan ribu, bahkan jutaan pemuda di sini. Jumlahnya mungkin lebih tinggi dibandingkan sebelumnya mengingat hanya menara bumi yang tersisa di bawah kendali mereka. Namun, Dion hampir tidak mempedulikan hal itu. Kita bisa langsung menuju menara epistemik. Saya bisa memindahkan kita ke sana sebentar lagi menggunakan kuncinya. Dion berkata dengan acuh tak acuh. Dia belum benar-benar menjelaskan kepada siapapun apa rencananya, jadi tidak ada yang mengerti apa yang bisa dilakukan oleh Epistemic Tower Key. Jadi, ketika mereka mendengar kata-katanya, keterkejutan terlihat jelas. Hanya Alidor, yang diam seperti biasanya, tidak bereaksi. Dia telah mengambil banyak kemungkinan fungsi kunci tersebut. Lagi pula, sama seperti Dion, dia telah mengetahui sifat khusus menara itu tanpa ada yang perlu memberitahunya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan akhir-akhir ini adalah ketidakpercayaannya bahwa kekuatan jiwanya masih belum mencapai kekuatan Dion. Alidor, meskipun dia belum memberitahu siapapun, sudah pasrah mengikuti Dion, bukan karena dia suka bermain-main, tetapi karena apapun adalah urusan sekunder baginya jika itu berarti dia bisa menghancurkan Uidah. Dia cukup pintar untuk memahami bahwa Dion adalah kesempatan terbaiknya dalam hal ini, selain jalan terbaiknya menuju masa depan yang cerah. Namun, itu tidak berarti dia tidak depresi karena segel Dion pada dirinya masih kuat bahkan setelah 2 tahun koma. Alidor tahu, seperti halnya Dion, bahwa selama kekuatan jiwanya melebihi kekuatan Dion, segelnya akan menjadi tidak efektif. Dia juga tahu bahwa bakat jiwanya melalui alam semesta hanya dapat ditandingi oleh segelintir orang. Faktanya, sebelum Clara bergabung, dia bertaruh bahwa hanya Dion yang bisa menandinginya dalam hal usia dan bakat. Tapi, Dion jelas belum berkultivasi dalam 2 tahun. Dan itu semua ditambah fakta bahwa jiwanya telah rusak. Jadi, bagaimana itu bisa lebih kuat dari miliknya? Perasaan frustrasi ini merupakan hal yang asing bagi Alidor. Dia saat ini terjebak di puncak tahap esens, tidak mau menjadi orang gila untuk mencapai kesucian tanpa tubuh yang cukup kuat. Mungkin jika dia tahu Dion secara teknis menjalani pelatihan 6 bulan dalam ruang yang terkunci, dia akan merasa lebih baik. Tapi, tidak banyak. Namun, mendengar kata-kata Dion, Afalah yang pertama mengeluh, bahkan di bawah senyum pahit kakak laki-lakinya. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu kami hal-hal ini sebelumnya? Kamu selalu pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Ceka, Dion tertawa, saya akan melakukannya. Tetapi saya bukan penggemar otoritas. Ditambah lagi, saya sedang berlibur. Terus, Ava hendak mengatakan lebih banyak. Tetapi ketika dia melihat rombongan orang mendekat dari kejauhan, dia mengubah pemikiran berikutnya, omong-omong tentang otoritas. Dion menoleh ke arah yang dimaksud Ava, dan benar saja, sosok familiar dengan rambut ungu dan mata merah dan biru mendekat. Sama seperti kampanye sebelumnya, keluarga Belmont selalu mengambil alih Earth Tower. Itu adalah garis pertahanan terakhir, jadi sebagai klan dewa kerajaan, ini sangat masuk akal. Berbeda dengan apa yang orang bayangkan, Elwing, dan bukan Lionel, yang selalu menjadi kepala operasi khusus ini. Pasalnya, Lionel kerap meningkatkan bekal dan pangkatnya. Tinggal di sini sebagian besar merupakan pekerjaan administratif,
itulah sebabnya Elwing tidak pernah mendapat peringkat meskipun dia adalah seorang pangeran. Ini mungkin tampak tidak berguna, tetapi hal ini memungkinkan Elwing mengambil hati klan yang kurang dikenal. Klan yang bukan merupakan klan dewa, namun berada di titik puncak. Lagi pula, di antara hierarki tempat-tempat seperti Akademi Fokus dan klan dewa, ada banyak juga di antara klan. Misalnya, ibu tiri Madeline berasal dari salah satu klan tersebut. Cabang Sapientia yang lebih tinggi dari cabang ayahnya, namun lebih rendah dari cabang utama. Artinya, jika Elwing ingin menimbulkan masalah, dia bisa memanfaatkan para pemuda bersemangat yang hanya menunggu di sayap untuk menggantikan klan Dewa Bumi yang telah jatuh. Dan mengingat sorot matanya, dia mungkin saja melakukan itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 702 jangan lupa. Dion terus berjalan ke depan dengan kilatan menarik di matanya. Dia geli karena menyadari Elwing tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Dion atas segala sesuatu yang terjadi di gerbang alam semesta ini. Biasanya, tidak menjadi bagian dari klan besar yang merugikan Dion. Namun, dalam kasus ini, hal itu membuatnya hampir tidak dapat diubah. Alasan klan yang memperoleh kunci harus berkompromi adalah agar mereka tidak diserang oleh pasukan besar-besaran. Tidak peduli seberapa kuat klan Dewa Kaisar, mereka tidak akan mampu melawan serangan seluruh kuadran orang-orang yang sedang marah sendirian. Oleh karena itu, mereka berbagi. Namun, ini hanya karena klan tersebut tersebar di banyak alam semesta, sedangkan kunci menara epistemik hanya yang paling kuat di satu alam semesta. Kekuatan kunci menara epistemik sederhana saja. Pertama, ada transportasi gratis antar gerbang manapun di seluruh kuadran. Batasan dari aturan ini adalah bahwa pengangkutan hanya benar-benar gratis di alam semesta ini dan menaklukkan gerbang. Artinya Dion dapat berteleportasi ke lokasi manapun di salah satu dari 5 gerbang alam semesta ini tanpa masalah. Namun, ketika berteleportasi ke gerbang yang belum ditaklukkan, tidak ada pilihan selain diteleportasi ke tengah-tengah gerbang. Kekuatan kedua adalah kontrol sepihak atas ambang batas gerbang alam semesta ini. Aturan ini tidak berlaku untuk gerbang lain yang ditaklukkan karena berlebihan. Tentu saja, jika Anda telah menaklukkan gerbangnya, Anda sudah bisa mengendalikannya. Kekuatan ketiga berkaitan dengan menara itu sendiri. Hal ini termasuk bebas masuk dan keluar, memutuskan siapa yang boleh melakukannya, serta mengakses area khusus yang dibatasi untuk non-pemilik kunci. Area khusus ini adalah cara utama untuk membedakan mereka yang cukup berbakat untuk menduduki menara itu sendiri, dan mereka yang tidak. Namun, kebenarannya bahkan di antara mereka yang telah menduduki menara, sangat jarang yang bisa bertahan di area tersebut. Kekuatan keempat bermacam-macam, namun, di dalam gerbang yang menampung menara epistemik, kuncinya berfungsi sebagai kunci utama semua menara. Ini mungkin kelihatannya tidak berguna, tapi sebenarnya ini sangat penting. Misalnya saja menara teratai. Sebelum Dion menghapus inti jurang kematian, yang saat ini perlahan-lahan mereformasi dirinya sendiri. Ki kematian itu melukai penyerang namun tidak melukai mereka yang bertahan, hampir seperti penggemar bertahan dari video game. Intinya, Dion dan sekutunya akan mendapatkan keuntungan ini di setiap menara. Terlepas dari siapa pemiliknya, hanya Dion yang mendapat manfaat, sementara yang lain akan menderita. Jadi, mengapa Dion beruntung? Karena dia hanya punya satu alam semesta yang perlu bertanya, sementara klan besar itu punya seluruh wilayahnya yang perlu bertanya. Dion, dan pengguna kunci manapun, pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta yang menampung menara epistemik mereka. Namun, saat mereka menjauh dari lokasi tersebut, kekuatan tersebut akan melemah dan melemah, menyebabkan mereka rentan untuk diserang. Pada dasarnya, jika Uidah mendapatkan kuncinya, dan ditemukan, mereka dapat memasuki menara epistemik sebelum menurunkan ambang batas menjadi ahli tahap dasar saja. Kalau begitu, bagaimana ahli tahap pondasi normal bisa bertahan di tengah gerbang? Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Namun, bagaimana dengan wilayah mereka yang lain? Saat mereka bersembunyi, musuh-musuh mereka akan menggerogoti semua yang telah mereka bangun. Beberapa orang mungkin berkata, lalu kenapa? Bagaimana wilayah bisa dibandingkan dengan menjadi seorang yang transenden? Tetaplah di menara sampai kamu menjadi lebih kuat dari siapapun, bukan? Tapi, itulah alasan besar mengapa salah satu aturan terpenting menara epistemik diberlakukan. Anda tidak dapat memanjat menara kecuali Anda memiliki wilayah. Dan Anda tidak dapat naik ke lantai paling atas, kecuali Anda mempersiapkan klan Dewa Kaisar. Aturan seperti itu membuat pengguna kunci merasa frustrasi. Namun juga menyeimbangkan kekuatan yang disediakan oleh menara. Dengan cara ini, talenta tidak akan gagal hanya karena mereka lebih muda, atau terlambat satu langkah. Namun, Dion tidak perlu mengkhawatirkan semua itu sekarang. Dia bisa naik ke puncak lantai suci tanpa memiliki sedikit pun wilayah. Dia memiliki banyak hal untuk diperoleh dan banyak ruang untuk berkembang sebelum dia memulai kampanyenya yang sebenarnya. Ini berarti Dion pada dasarnya tidak tersentuh. Sekarang, apakah Elwing ingin mengetahuinya secara langsung atau tidak, itu terserah dia. Namun Uidah tidak punya banyak pilihan.
Elwing akhirnya berhenti sekitar 3 meter dari Dion. Tapi ketika dia menyadari bahwa Dion tidak punya niat untuk menghentikan dirinya sendiri, kemarahan yang mendalam mengancam akan meluap. Terlepas dari apakah dia mengerti bahwa saudaranya salah, Elwing mau tidak mau merasa kesal terhadap Dion. Bagaimanapun, Lionel adalah kakak laki-lakinya. Padahal, Elwing sudah lama marah pada ayahnya karena benar-benar menjalaninya. Tapi pada akhirnya, dia justru memiliki rasa cinta pada ayahnya. Padahal Dion dulunya bukan siapa-siapa baginya. Jadi, meski dia sudah melupakan kebenciannya pada ayahnya, meski Raja Belmont belum memaafkan dirinya sendiri, dia belum bisa menghilangkan amarahnya sepenuhnya. Sebaliknya, sebagian besar diarahkan ke Dion. Dalam keadaan normal, Elwing tidak bisa berbuat banyak karena dia tahu ayahnya akan berpihak pada Dion. Tapi, gerbangnya adalah cerita yang berbeda. Hanya ada mereka di sini, dan Elwing memiliki lebih banyak orang di sisinya. Akhirnya, saat Dion hendak melewatinya, Elwing tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berbicara. Sebaiknya kamu tetap di sini. Jangan lupa siapa penguasa planet ini. Lidah api merah melayang keluar, mengancam akan mencengkeram tenggorokan Dion. Di luar gerbang di alam semesta yang sama sekali berbeda, sebuah konspirasi bergerak di bawah sinar matahari bolong, tidak berusaha menyembunyikan niat jahat mereka sama sekali. Pasukan elit dengan rambut emas bergaris-garis, seringkali dengan garis-garis hitam di dalamnya, mengikuti di belakang 10 pemuda dengan aura yang tak tertandingi. Inilah putra dan putri klan Dewa Raja Uidah. Baik formasi meridian maupun jajaran akumulasi esensi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 703 tidak ada siapapun. Ada banyak wajah yang Dion kenali, tetapi lebih banyak lagi yang tidak dia kenali. Seorang wanita bertelanjang dada yang mulai berkembang menuju kedewasaan sejati mengikuti di baris kedua dari 5, karena kedua dari kanan. Ini adalah Sylvie Uidah, putri kedua dari peringkat formasi meridian dan pemimpin pasukan yang mengalahkan Dion. Di sebelah kirinya terdapat wajah familiar lainnya, yang jelas-jelas memegang sesuatu yang tampak seperti tangan yang berubah warna. Tentu saja adalah Kaigan Uidah, putra pertama dari klan Dewa Raja Uidah dan seorang pria yang terpaksa menumbuhkan tangan palsu setelah kehilangan tangannya. Di barisan depan 5 putra dan putri, berdiri 2 sosok familiar lainnya, ironisnya keduanya pernah dilawan oleh Lionel Belmont, dan keduanya kalah. Salah satunya adalah Meki Uidah, putra keempat dari peringkat pertemuan esensi. Dan yang lainnya adalah Lilith Uidah, seorang wanita yang wajahnya dulu halus memiliki bekas luka yang masih memudar. Jelas sekali bahwa dia dengan tekun merawatnya setiap hari untuk sekali lagi mencocokkan warna kulitnya, tapi nampaknya musuh yang memberikan bekas luka itu adalah musuh yang sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan status mereka, tentu saja, orang yang merusak kecantikan seperti ini adalah Lionel Belmont. Dia adalah spesialis keinginan angin dan pedang yang mengalahkan Lionel dengan harapan mendapatkan warisan ametis, namun dia kalah dari Madeline. Namun, terlepas dari semua orang jenius yang hadir, ada satu orang yang menonjol di antara yang lain. Bahkan dalam barisan 5 orang, dia berjalan setengah langkah ke depan, namun tidak ada yang mengeluh sedikit pun. Ini adalah putra pertama dari pemeringkat koleksi esensi, Drafil Uidah. Ini bukanlah pemuda biasa, bahkan dalam persaingan ketat antar saudara, tidak ada yang berani menantangnya. Ini bukan hanya karena kejeniusannya, tapi juga karena status istimewanya, bersama dengan putra pertama yang menjadi orang suci. Hanya Drafil yang memiliki benih keyakinan. Ketika Alidor meninggalkan jejak petunjuk untuk memikat anggota penting Uidah ke menara epistemik. Orang yang dia harap akan menggigit umpan itu adalah Drafil. Ini karena Alidor ingin mencuri benih keyakinannya untuk dirinya sendiri agar bisa tumbuh lebih kuat di masa depan. Ini tidak akan terdeteksi karena secara teknis mereka berasal dari klan yang sama. Faktanya, benih iman Drafil sebenarnya berasal dari keluarga Gautama Alidor. Sayangnya bagi Alidor, dia tidak hanya memperingatkan Uidah tentang kemungkinan sifat khusus menara tersebut, dia juga telah memikat orang yang salah dan kehilangan menara sepenuhnya. Selain 10 karakter utama, ada satu orang lagi yang penting diperhatikan. Faktanya, meskipun bagi Uidah, putra pertama Drafil adalah yang paling penting, jika Dion ada di sana, Drafil tidak akan menjadi orang pertama yang dia perhatikan. Itu pasti tahu Auman, banyak pertanyaan yang muncul dari ini. Bagaimana tahu menghubungi Uidah padahal pasangan formasi Dao memantau Auman selama bulan-bulan kampanye? Terlepas dari itu, bagaimana Uidah bisa tahu untuk menghubungi Aumens dan bukannya klan lain? Atau mungkinkah Aumens lah yang menghubungi Uidah? Jika memang demikian, mengapa Uidah mau mendengarkan? Atau lebih tepatnya, apa yang diketahui suku Auman hingga membuat Uidah mendengarkan? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tetap tidak terjawab bahkan ketika Tao diam-diam mengikuti di belakang 10 putra dan putri. Sepenuhnya melupakan martabatnya sebagai seorang jenius untuk menurunkan kehadirannya. Kenyataannya, Tao akan lebih lemah dari Lionel 2 tahun lalu, yang berarti dia cukup kuat untuk menjadi putra kelima atau keempat Uidah, kira-kira.
Namun, dia tidak berani menyuarakan pendapat seperti itu demi mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Di depan klan Dewa Raja, silsilah klan Dewa kerajaannya yang sangat sedikit tidak berarti apa-apa. Kembali ke sisi lain gerbang, Dion berhenti berjalan, diam-diam melihat lidah api yang melayang di depan wajahnya dan mengancam akan membakar lapisan atas kulitnya sepenuhnya. Saat-saat menegangkan berlalu, seolah-olah waktu benar-benar membeku, tetapi seiring berlalunya waktu, Elwing menjadi semakin sadar akan kehadiran tak berbentuk yang mengamuk di dirinya. Dia baru saja mengancam nyawa seseorang yang bisa dibilang legenda sekarang. Apa katamu? Dion tiba-tiba memecah kesunyian. Dia tidak membalas. Dia tidak menyerang. Dia hanya meminta pengulangan sederhana dari apa yang baru saja dia dengar. Kata-kata Dion sepertinya membuat rombongan yang mengikuti Elwing ketakutan. Karena mereka telah memilih salah satu pihak, mereka tidak bisa setengah-setengah atau mereka hanya akan menyinggung perasaan semua orang. Seorang wanita muda berapi-api dari klan pedang kaya angkat bicara. Faktanya, dia berhasil menempati peringkat formasi Meridian dengan baik hanya 2 tahun sebelumnya. Seorang pangeran tidak perlu mengulangi hal yang sama. Keluarga Belmont adalah penguasa yang sah di planet ini dan tidak ada yang berubah. Faktanya, mereka telah memperkuat diri mereka sendiri setelah menjadi orang yang menangkis serangan gabungan 3 planet. Tunjukkan sedikit rasa hormat, ledakan. Hampir tidak ada orang yang melihat bagaimana hal itu terjadi. Terutama mereka yang disebut-sebut sebagai jenius biasa-biasa saja yang mengikuti Elwing yang entah bagaimana berpikir bahwa keunggulan jumlah mereka yang besar berarti apapun bagi Dion. Namun, dalam satu gerakan cepat, tangan Dion menjadi seperti cakar, mengangkat posisinya hingga menghantam wajah Elwing, menghancurkan hidungnya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, bagian belakang kepala Elwing terbanting ke tanah, bergesekan lebih jauh ke bawah saat Dion menekan wajahnya. Hanya menyisakan ruang di antara jari-jarinya sehingga Elwing bisa menatap langsung ke matanya. Keberanian rombongan Elwing hilang sepenuhnya. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka saat mereka tanpa sadar mundur. Orang Dion ini telah melakukan ini pada seorang pangeran? Apa yang akan dia lakukan jika mengutarakannya pada mereka? Tidak ada yang mengaturku, kata Dion, hampir mencabik-cabik jiwa Elwing dengan mengulanginya. Apalagi klan Belmontmu yang tertidur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 704 menentukan. Mata Dion tajam. Ada keunggulan dalam dirinya yang belum pernah ada selama 2 tahun, dan mungkin saat itu dia akan memberitahu Elwing sampai dia mengerti betapa bodohnya kata-katanya. Tapi Dion sekarang tidak memiliki kesabaran seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan sejak pertama kali Dion melangkah ke kerajaan Elfin untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa garis keturunan yang diwarisinya, dari Demon Sage, telah memberikan pengaruh padanya. Namun, selama ini, dia masih belum berhasil menemukan esensi darah penyeimbang yang cocok. Lagi pula, bagaimana mudahnya menemukan seorang pengolah tubuh Demon Sage? Dan kalau begitu, bagaimana mereka bisa menyerahkannya kepada Dion dengan begitu mudah? Hal ini bahkan merambah ke kehidupan seksnya dengan istri-istrinya. Bahkan dengan keinginan Ri dan Madeline pada awalnya, mustahil bagi mereka untuk mengikuti nafsunya, yang telah tumbuh secara eksponensial setelah Dion menjadi orang suci tubuh. Tentu saja, Dion memiliki pengendalian diri yang paling tidak bisa ditandingi, jadi dia tidak pernah berpikir untuk berlebihan dengan orang-orang yang dia sayangi. Tapi yang tidak bisa ditoleransi oleh sifatnya saat ini adalah omong kosong dari orang-orang yang tidak dia sayangi. Kesan yang baik untuk memulai. Simpanlah amarahmu yang tidak rasional itu pada dirimu sendiri. Kata-kata Dion seperti belati yang menusuk hati Elwing. Jelas dari satu kalimat ini bahwa Dion mengerti apa keluhan Elwing terhadapnya. Berbahagialah karena aku tidak bangun ketika hukuman saudaramu memutuskan, atau aku akan langsung membunuh terlepas dari apa yang dikatakan. Api kemarahan ingin berkobar di mata Elwing, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk membiarkan hal itu terjadi dengan Dion menatap langsung ke kejadian seperti ini. Dia bahkan tidak bisa berbicara karena tangan besar Dion menutupi wajahnya. Dion mengangkat tangannya dan berdiri, meninggalkan kepala Elwing di lubang kecil yang terbentuk di tanah. Jika Anda ingin menyaksikan bagaimana saya menyelamatkan kerajaan Anda, oh Pangeran Agung, ikutilah. Tapi, jangan coba-coba menghentikan saya lagi karena bahkan 1 triliun pendukung kecil Anda tidak berarti apa-apa bagi saya. Mata Dion menyapu rombongan yang mengikuti Elwing, tapi pada akhirnya, mereka tidak berkata apa-apa. Elwing tetap diam bahkan ketika Dion pergi. Adapun mereka yang berada di pihak Dion, perasaan mereka campur aduk tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Orang-orang seperti Zabia dan Alidor tidak peduli. Ini adalah dunia persilatan dan Dion dimaksudkan untuk menjadi pemimpin mereka. Menoleransi rasa tidak hormat hanya akan menyebabkan orang-orang di bawah sana sepanjang hidupnya sebagai seorang pemimpin. Namun, perasaan mereka terhadap Dion lebih dari sekedar rasa hormat, merasa terganggu dengan tindakannya. Keseimbangan Dion berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dengan budidaya jiwa dan energinya tersegel, budidaya tubuhnya akan mengatur tubuhnya setidaknya selama beberapa dekade mendatang. Siapa yang tahu kalau perilakunya akan bertambah buruk?
Belakangan pada hari itu, Elwing berhasil menenangkan diri dan mulai bertindak bijaksana. Alasannya menghentikan Dion pada hari itu bukan untuk tujuan yang sepenuhnya egois. Dion belum memberitahu siapapun apa rencananya, dia hanya membuat janji besar dan tampaknya mustahil untuk ditepati. Jadi, Elwing memang merasa khawatir. Namun, dia akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia tidak mengakui bahwa dia tidak mendekati Dion dengan niat jahat. Tapi, ironisnya, Dion telah menyadarkannya. Pada akhirnya, Lionel lah yang telah membahayakan seluruh keluarga mereka dan juga menjadi alasan mengapa ayah mereka, yang jelas-jelas disayangi Elwing, hampir meninggal. Elwing memuja kakak laki-lakinya dan kebenciannya pada Dion belum hilang. Tapi, dia juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Dion terlalu kuat dan mereka yang mengikutinya. Terlebih lagi, memahami hal ini, Elwing hanya bisa menyerah. Mengetahui bahwa ini mungkin akan menjadi kampanye yang menentukan. Dan bahwa menanyakan rincian kepada Dion kemungkinan besar bukan lagi suatu pilihan. Elwing hanya dapat menyerahkan tugas administratif kepada Sapientia yang biasanya berada di sisinya sebelum mengumpulkan beberapa talenta terbaik yang tersisa untuk mengikuti Dion. Dan para pengikutnya, dia tidak tahu apakah dia bisa membantu, tapi dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika kerajaannya dipertaruhkan. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Elwing sangat frustrasi dengan ayahnya. Setelah Dion meninggalkan kata-kata itu di perjamuan, Raja Belmont memperlakukan masalah ini seolah-olah sudah selesai. Dia tidak mengadakan pertemuan lagi, dia tidak mendiskusikannya dengan siapapun, bahkan, dia memasuki meditasi terpencil dan menutup diri sepenuhnya dari dunia. Jelas bahwa efek riak dari pertempuran tersebut masih sangat kuat. Dion memperhatikan pasukan Elwing mengikuti mereka, tapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Kenapa dia harus repot? Dia tidak berencana untuk kembali ke alam semesta dalam waktu lama setelah ini, jadi seseorang perlu kembali dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Sebagai rasa hormat terakhir yang tersisa, Dion memutuskan untuk menggunakan beberapa batu Dao untuk memperluas medan kekuatan menara Dimensage untuk melindungi pasukan yang mengikuti mereka di bawah. Itu hanya akan memperlambat mereka jika mereka harus berhenti dan terus-menerus melawan perubahan drastis di gerbang. Kita tidak bisa melupakan betapa berbahayanya perjalanan ke tengah gerbang. Jadi, begitu saja, pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu orang mengikuti menara hitam dan merah yang besar dan terbang perlahan, menuju pertempuran yang menentukan demi nasib alam semesta mereka. Dion duduk dengan tenang di singgasana besar yang empuk, menyilangkan kaki dan mata terpejam dalam meditasi. Dia tahu lebih banyak dari siapapun bahwa dia telah kehilangan kesabaran, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, untuk saat ini. Meskipun dia tidak lagi terpengaruh oleh api hitamnya, di sisi lain, dia juga tidak lagi terpengaruh oleh api putihnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 705 takut. Entah kenapa, dia merasa mudah berinteraksi dengan istrinya. Dia tidak marah ketika Ri atau Clara menggodanya, dia juga tidak merasa frustrasi ketika mereka terlalu lelah untuk menandingi staminanya. Meski tubuhnya protes, namun pikiran dan hati tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu. Namun, kemungkinan besar Clara, Ri, dan Madeline juga tidak menyadari betapa buruknya situasi yang terjadi. Dion tiba-tiba terbangun dari pikirannya ketika dia merasakan tubuh yang lembut dan halus menyatakan kepangkuannya. Saat dia membuka matanya, dia tersenyum menyadari bahwa itu adalah Ri. Dia merasakan injeksi es dingin, mengikuti jalur kemurnian, meresap ke dalam kulitnya, memenuhi dirinya dengan perasaan tenang. Aku telah mengabaikanmu. Dion melingkarkan lengan di pinggang Ri, menyandarkan lengan yang lain di atas kaki saat dia duduk di atas kaki untuk menyandarkan dahi di pipinya. Ri mengangkat lengan dan menjentikkan dahi Dion, aku datang ke sini untukmu, bukan aku. Kamu sama sekali tidak mengabaikanku. Dion menggelengkan kepalanya. Sudah berminggu-minggu dan kami hanya menyebut ibumu sedikit saja. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai tugasku sebagai suamimu? Ri sedikit gemetar sebelum membenamkan kepalanya ke leher Dion. Sudah 2 tahun, aku sudah terbiasa. Tak perlu berlarut-larut. Saya yakin guru besar saya mengetahui sesuatu, kata Dion meyakinkan. Tidak peduli betapa sulitnya, kami akan menemukan solusinya. Saya berjanji. Ri tersenyum ringan. Kata-kata Dion jelas menanamkan rasa percaya diri yang tidak bisa dilakukan orang lain. Berapa kali dia mendengar kata-kata persis seperti ini dari orang lain saat dia pergi? Namun ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar mendapatkannya. Suamiku bodoh, aku sudah mengatakan bahwa aku datang ke sini untukmu, dan lihat kamu mengganti topik pembicaraan. Ri bertanya. Dion tertawa ringan, ini tidak lebih dari biasanya. Berurusan dengan, darah Dimensage memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Sayangnya, kekurangan tersebut lebih sulit dikendalikan tanpa menggunakan jiwaku sepenuhnya. Ri mengerutkan kening. Dion belum pernah benar-benar menyebutkan hal ini sebelumnya, tidak dengan cara yang nyata. Apa pengaruhnya terhadapmu? Aku bertanya. Dion berpikir sejenak, mencoba memahami cara terbaik menjelaskannya,
ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Ruang singgasana kosong, kecuali dia dan Ri, kemungkinan besar karena semua orang menikmati makanan dari rasa sakit Amel. Jadi, Dion memutuskan untuk menelepon Clara dan Madeline. Karena mereka begitu dekat, hanya perlu niatnya agar mereka tahu bahwa dia menginginkan mereka di sini. Beberapa saat kemudian mereka masuk dengan ekspresi bingung. Jarang sekali Dion melakukan hal seperti ini. Faktanya, hal itu tidak pernah terjadi. Mereka segera memutuskan bahwa itu mungkin sesuatu yang penting. Dion tersenyum, memahami kebingungan mereka. Aku hanya berpikir aku harus menunjukkan sesuatu pada kalian. Awalnya, Dion mengira karena hubungan jiwa mereka, istri-istrinya akan mengerti persis bagaimana perasaan tubuhnya. Tapi, sepertinya hal itu punya keterbatasan. Karena Dion selalu meredam perasaan yang diberikan esensi darahnya dengan jiwanya, itu tidak persis sesuai dengan perasaannya. Itu adalah suatu keanehan di dunia persilatan. Namun, jika dipikir-pikir itu masuk akal. Lagi pula, jika hubungan jiwa berarti melihat segala hal, Little Black akan merasa sangat tidak nyaman setiap kali Dion bersenang-senang bersama Ri, Clara, dan Madeline. Selain itu, Dion tidak membuat mereka menunggu. Dia dengan tekun menjelaskan masalahnya dan dia tahu cara memperbaikinya, hanya saja hal itu jelas mempengaruhi dirinya. Wanita Dion cerdas, jadi mereka juga memahami bahwa sesuatu yang dapat mengimbangi keseimbangan darah di mensage setidaknya sama berharganya dengan darah itu sendiri. Itu berarti itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit didapat, bahkan di dalam menara. Namun, mereka senang Dion memberitahu mereka tentang hal ini. Sepertinya kamu hanya ingin alasan untuk pergi keluar dan melakukan hal-hal mesum. Ri menyuarakan pendapat Clara bahkan sebelum Clara mendapat kesempatan, menyebabkan mereka saling memandang dan mengangguk seolah mereka baru saja mencapai sesuatu yang hebat. Madeline terkikik seperti biasa, tapi bahkan dia merasa Dion sedikit membumbui ceritanya. Benar-benar, nafsu yang tak terkendali, kedengarannya persis seperti yang dikatakan orang cabul. Dion memandangi ketiga istrinya dengan alis terangkat sebelum ekspresi jahat muncul di wajahnya, menyebabkan mereka menggigil dan tanpa sadar mundur selangkah. Tidak, jangan melarikan diri sekarang. Aku memanggil kalian semua ke sini karena suatu alasan. Bagaimana kalau kita menguji hipotesismu? Apa maksudmu? Mereka bertanya. Dion tidak menjawab. Sebaliknya, sebilah pedang melengkung keluar dari gelang Raja Naga di pergelangan tangannya, secara efektif memotong luka dangkal di jarinya. Jika dia tidak menggunakan senjata ini, entah betapa sulitnya memotong kulitnya. Ayo, jangan malu-malu. Seringai jahat Dion menyebar. Ketiga wanita cantik itu menatap jari Dion, tiba-tiba memahami maksudnya. Apa ini? Kalian sangat yakin sebelumnya? Jangan bilang kalian takut menjadi mesum juga. Dion maju selangkah, nyengir lebar. Akhirnya, Clara melangkah maju dengan tatapan menantang di matanya. Dia jelas tidak percaya bahwa garis keturunan Dion bisa begitu besar, jadi dia meraih jarinya dan menghisapnya. Awalnya, dia ingin segera pindah, lalu menarik diri dan menertawakannya. Tapi, saat darah mengenai lidahnya, dia merasakan gelombang panas membanjiri tubuhnya, mengalir melalui tenggorokannya, turun ke dadanya, dan hinggap di pinggangnya. Tiba-tiba, satu isapan berubah menjadi dua. Lalu tiga. Dion menyukai melihat kulit karamel halus Clara memerah saat dia bernapas berat. Tanpa pikir panjang, mata Clara terbakar nafsu saat dia memandang ke arah Dion. Isapannya telah berubah dari sengaja, menjadi sangat cabul. Ri dan Madeline menyaksikan adegan ini dengan wajah heran. Tapi, ketika mereka melihat Dion menusukkan jarinya ke orang lain dan melihat ke arah mereka, rasa ingin tahu mereka menguasai mereka. Beberapa hari berikutnya tidak jelas, tapi bisa dikatakan ada 3 orang lagi yang mendapat gelar mesum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 761 kesempatan. Beberapa minggu kemudian, kekuatan besar bumi telah bergerak mendekati pusat gerbang dan sekarang berdiri di luar hutan besar yang mengelilingi jurang melingkar yang menampung menara epistemik. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa Uida sudah mengetahui kedatangan mereka. Hanya saja mereka tidak mau peduli. Setelah 2 pertahanan yang sukses, bahkan mengetahui betapa kuatnya karakter seperti Ri dan Madeline, mereka tidak khawatir sama sekali. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ada wild card baru yang sedang dimainkan. Dion berdiri di jendela menara Demon Sage, memandangi hutan di bawah. Terakhir kali dia berkampanye, dia menganggapnya sangat serius hingga dia bahkan mengenakan cangpau pertarungan kulit putihnya. Tapi sekarang, dia melihat semuanya seolah-olah itu adalah liburan santai. Faktanya, pertarungan yang akan datang ini bukanlah hal terpenting yang ada dalam pikirannya. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana dia akan mengonfrontasi guru besarnya tentang dosa-dosanya. Dion tersadar dari lamunannya karena erangan samar yang terjadi di belakangnya. Dia berbalik sambil menyeringai, hanya untuk melihat 3 tubuh telanjang terjerat satu sama lain, tampaknya tanpa kekuatan. Berhenti tertawa, kata Ri lirih. Kenapa aku harus menertawakan istriku yang cantik?
Kamu memintanya dan aku menurutinya, tidak lebih. Terlepas dari kata-katanya, seringai di bibir Dion dengan tegas berbunyi, sudah kubilang. Staminanya lebih dari cukup untuk bertahan berhari-hari. Namun, ketika mereka bertiga terbangun dari keadaan penuh nafsu mereka, tubuh mereka sangat menyesalinya. Tidak bisakah kamu menahan diri? Clara menegur, namun langsung menyesali pilihan kata-katanya. Aku mencoba melawan, bahkan aku mengatakan tidak berkali-kali. Tapi, kalian para binatang buas menajiskan kepolosanku. Apa yang bisa aku lakukan? Mendengar kata-kata ini, bahkan Madeline mengerang, membalikkan badan dan menutupi mereka bertiga dengan selimut. Oh, kalian akan melewatkan pertunjukannya. Apapun, Dion tertawa sambil menghindari 3 bantal yang terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Sepertinya mereka akhirnya sampai di sini. Putra pertama Drafil Uidah memandang ke kejauhan dari kawah dalam yang menampung menara epistemik. Meskipun, dari sudut pandang mereka, mustahil untuk melihat posisi pasukan bumi, indranya tetap tajam. Seorang pemuda tegap berdiri di belakang Drafil, hampir mengeluarkan air liur. Inilah putra kedua dari pengumpul intisari Uidah yang dikenal dengan nama Free Uidah. Wanita-wanita cantik itu, mereka akan kembalikan. Free menggeser tongkat di celananya, berusaha untuk tetap tenang ketika dia mengingat kembali bayangan Ri, Madeline, Clara dan Delia. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Yang harus aku lakukan hanyalah bersilangan dengan mereka, tapi aku harus menyentuh mereka kali ini. Mengapa kerajaan kita tidak bisa memiliki keindahan seperti itu? Putra keempat mendengus. Kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk berlatih hanya agar kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu merendahkan. Motivasimu menyedihkan. Tapi, aku harap kamu mengerti siapa cepat dia dapat. Sebaiknya kamu tidak mencoba mengambil salah satu dari yang aku tangkap dulu. Putra kedua menatap tajam ke arah putra keempat. Namun, tidak seperti peringkat formasi Meridian, selain Drafil, peringkat pengumpulan esensi memiliki kekuatan yang jauh lebih dekat. Jadi, kesenjangan kekuasaan antara putra keempat dan kedua tidak terlalu lebar sehingga putra kedua bisa mengabaikan keinginan putra keempat. Sebenarnya Tao mengira dia bisa melawan putra keempat atau kelima. Kenyataannya, dia akan kalah dari mereka semua. Melihat suasana yang aneh, Tao memutuskan untuk menyela. Tuan Muda Uidah, kemungkinan besar kali ini mereka akan lebih berbahaya. Tao Auman berbicara dengan hormat, memastikan untuk hanya berbicara tentang betapa kuatnya bumi, dan bukan mengatakan bahwa Uidah tidak dapat mengatasinya. Mengapa ini terjadi lagi? Bukan karena Drafil tidak mengingatnya, tetapi lebih karena dia menganggapnya tidak masuk akal. Satu-satunya alasan dia mempertimbangkan untuk mendengarkan adalah karena Auman telah mengirim putra mahkota mereka. Tidak peduli betapa sombongnya dia tidak bodoh. Agar sebuah klan bersedia mempertaruhkan nyawa bagian penting untuk masa depan mereka, mereka tidak akan melakukannya hanya untuk berbohong. Itu karena pengguna aurora bawaan bernama Dion Sacharo. Au menjawab, dan kenapa aku harus menganggap serius satu orang melawan 10 dari kita? Drafil telah menanyakan semua pertanyaan ini sebelumnya, tapi ini membuktikan betapa bijaksananya dia. Di klan Uidah, di mana semua orang pada dasarnya mengejar posisinya, dia belajar untuk berhati-hati. Bagaimanapun juga, klan tersebut hanya melindunginya karena benih keyakinannya. Namun, mereka tidak akan menghentikan seseorang yang lebih mampu untuk mencuri benih tersebut darinya. Begitulah cara Uidah. Ini bukan orang normal. Dia telah koma selama 2 tahun terakhir. Tapi begitu kami Omens menerima kabar tentang kebangkitannya, kami tahu kami harus menghubungi Anda apapun yang terjadi. Faktanya, karena kebangkitannya itulah keamanan di sekitar klan dilonggarkan. Sebesar itulah kepercayaan yang dia tanamkan pada masyarakat bumi. Kata-kata tahu terasa seperti racun di mulutnya, tapi tidak diragukan lagi itu adalah kebenarannya. Drafil mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya tahu menyebutkan hal ini. Namun, poin ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Namun, sebelum dia sempat bertanya, sebuah kesadaran tiba-tiba menimpa Sylvir dan Kaegan sekaligus. Itu dia, mereka berbicara serempak. Drafil menoleh dengan rasa ingin tahu, tapi apa yang dia temukan adalah pemandangan menarik dari Kaegan yang gemetar karena marah sambil memegang tangan palsunya. Dan seorang Sylvir yang matanya jelas-jelas berkedip dengan nafsu yang kuat menyebabkan riak-riak melambai di dadanya yang luas dan terbuka. Dia segera mengerti bahwa Dion inilah yang membunuh putra kelima, dan juga orang yang mengambil tangan asli Kaegan. Tampaknya dialah yang menyerahkan kehilangan besar itu kepada Sylvir, yang kehilangan kedudukannya sebagai putri kedua. Faktanya, dia baru saja mendapatkannya kembali. Menanggapi Tuan Muda, Tao melanjutkan dengan hormat, 2 tahun lalu, dia dicari mati oleh aliansi para dewa. Pada akhirnya, dia diculik oleh 2 orang di antara mereka. Aku tidak yakin dengan detailnya, tapi mengingat itu dia sekarang hidup, satu-satunya penjelasan adalah dia selamat dari cobaan ini. Selain itu, keluarga Auman kami belum pernah berhubungan dengan makhluk surgawi itu sejak
Yang berarti, Drafil mengerutkan alisnya. Mustahil. Tidak peduli betapa berhati-hatinya dia, siapa yang akan mempercayai cerita konyol seperti itu? Menurut tahu, Dion pastilah ahli pembentukan meridian puncak 2 tahun lalu. Omong kosong macam apa yang membuat semut lemah bisa melarikan diri, atau, lebih buruk lagi, membunuh 2 makhluk surgawi? Pasti ada penjelasan lain. Namun, sebelum tahu bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebuah suara menggelegar terdengar di atas jurang saat menara iblis membersihkan tepi tebing dan terlihat oleh semua orang di bawah, diikuti oleh ratusan ribu prajurit. Aku akan memberi Uida satu kesempatan. Dion muncul di udara. Sepasang sayapnya mengepak ringan, namun entah bagaimana mengirimkan angin yang menembus udara menuju angkasa. Marahlah, atau mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 707 pertemuan aneh. Ketika Uida mendengar perkataan Dion, mereka merasa ingin membersihkan telinga untuk memastikan mereka mendengar dengan baik. Mereka adalah pasukan berjuta-juta orang. Meskipun mereka tidak terlalu terorganisir saat ini, setelah mendirikan ribuan kamp di sekitar menara epistemik, situasi Dion tampak lebih buruk daripada mereka. Faktanya, sebagian besar alasan mengapa mereka belum siap berperang saat ini adalah karena geografi di sekitar menara. Meskipun suara Dion terdengar dekat, itu hanya karena kultivasinya. Dia memiliki tubuh suci, tentu saja dia dapat memproyeksikan suaranya bahkan ratusan kilometer jika dia benar-benar mencobanya. Namun, dalam hal seberapa dekat dia sebenarnya, jaraknya masih sekitar 100 km. Dalam pemikiran alam fana, kawah tempat menara berada hanyalah jebakan maut. Mereka mempunyai tempat yang rendah, sementara musuh-musuh mereka mempunyai tempat yang tinggi. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Pertama, kawah yang seharusnya berdiameter hampir 200 km, itu berarti keunggulan Dion di dataran tinggi tidak berarti apa-apa kecuali dia dapat mengirimkan serangan dari jarak 100 km. Ini tindakan yang bodoh. Itu berarti satu-satunya pilihan adalah memasuki jurang maut itu sendiri. Inilah mengapa pasukan Elwing hanya terdiri dari pengumpul esensi yang memiliki kemampuan untuk terbang sendiri. Namun, ketika mereka berhasil, mereka akan kehilangan keuntungan yang mereka miliki. Mereka harus berhadapan langsung dengan pasukan yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih banyak jumlahnya. Belum lagi pada saat sekutu Dion berhasil turun, Uidah yang tidak terorganisir sudah lama bersiap. Dengan kecepatan tercepat, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai Uidah. Tapi, bukankah orang Uidah juga penggarap? Dan bukankah itu berarti mereka bisa menggunakan kecepatan mereka untuk mempersiapkan diri? Semua ini menambah kata-kata Dion yang terdengar seperti lelucon. Alih-alih melihat seorang pemuda yang mendominasi terbang di langit, mereka malah melihat seorang badut. Namun, meski Uidah ingin mulai tertawa, suara Drafil terdengar. Saya sangat ingin bertemu dengan Dion Sacharo yang terkenal. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya memberi hormat? Dion tersenyum, nampaknya senang bisa berurusan dengan seseorang yang cerdas untuk sekali ini. Dia sengaja memilih kata-katanya yang provokatif, itu adalah cara termudah untuk menghemat waktu. Tapi itu juga akan menyebabkan siapapun yang sedikit berhati-hati punya alasan untuk berhenti sejenak. Faktanya adalah meskipun Dion sangat ingin memusnahkan seluruh Uidah, dia juga sadar bahwa mendorong monster terlalu jauh akan merugikan. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi ada banyak orang yang bisa dikatakan masih memiliki hubungan dengannya di alam semesta ini. Dia tidak bisa meninggalkan para elf dan Jafari begitu saja untuk mengatasi kekacauannya. Beberapa orang mungkin mengatakan untuk menyerahkan masalah ini kepada Amel dan Nora. Tetapi Dion sangat jelas tentang fakta bahwa mereka hanyalah 2 orang, dan dari analisis situasinya, mereka bersembunyi dari sesuatu, itulah satu-satunya alasan dia tidak melakukannya. Bahkan lebih keras lagi terhadap mereka. Ini berarti keduanya sangat terbatas. Selain itu, meski tidak terbatas, bagaimana mungkin klan Dewa Raja kekurangan ahli formasi Dao? Jika mereka memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa alam semesta mereka istimewa, maka mereka tidak akan memiliki masalah dalam mengirimkan tetua formasi Dao mereka. Jika Anda hanya bisa melakukan perjalanan antar alam semesta dengan gerbangnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun sayangnya, bukan itu masalahnya. Jika Uidah bersedia membayar akibatnya, mereka dapat mengirimkan tim elit kecil untuk menghancurkan alam semesta mereka. Mendengar perkataan Drafil, Elwing tidak dapat mempercayainya. Namun, dia tidak sempat berpikir karena sesaat berikutnya, Dion mulai bergerak ke bawah dengan menaranya mengikuti tepat di belakangnya. Medan kekuatan di sekitar mereka yang pernah melindungi mereka dari belantara gerbang, berubah menjadi pengangkut, membawa seluruh pasukan turun dan mendarat di depan kamp Uidah. Begitu menara itu mendarat, Dion berdiri dan menunggu ketika beberapa orangnya memutuskan untuk mengikutinya. Meskipun orang-orang seperti Ellie, Delia dan Ava memutuskan untuk tetap tinggal, istri-istrinya, Zabia, Alidor dan Arios tetap mengikutinya. Melihat Drafil diikuti oleh 9 putra dan putri, mereka tidak mau membiarkan Dion terlibat sendirian. Dion sebenarnya terkejut karena Alidor memutuskan untuk mengikutinya,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu tentang masa lalu Alidor dan bagaimana perasaannya terhadap Uidah. Tapi, dia percaya Alidor tahu bagaimana mengendalikan dirinya dan tidak bertindak terlalu jauh. Di saat yang sama, meski Alidor benar-benar marah, lalu kenapa? Dion bukanlah gambaran orang yang berkepala dingin. Sejauh ini, dialah yang menjadi agresor dalam situasi ini. Sekelompok orang yang terlihat seperti pelayan bekerja secepat mungkin di antara kedua kelompok tersebut, menyiapkan meja dan kursi yang elegan. Sesaat kemudian, mereka dengan hormat membungkuk, membiarkan bagian tengah kedua kubu terbuka untuk tempat duduk kedua pihak. Dravil dan Dion duduk di tengah sisi meja. Meski Dion memperlakukan istrinya dengan setara, dalam suasana formal seperti ini Madeleine diberikan tempat yang selayaknya sebagai istri pertamanya. Dia duduk sebagai satu-satunya wanita di sebelah kanan Dion, memperjelas statusnya. Ri dan Clara duduk di sebelah kiri Dion, sementara Arios, sebagai Jenderal Iblis, menggandeng tangan kanan Dion setelah Madeleine, sementara Zabia dan yang lainnya juga mengulurkan tangan ke arah itu. Sedangkan di sisi Dravil, putra dan putri bernomor ganjil duduk di sebelah kirinya, dan bernomor genap di sebelah kanannya, tersusun sempurna dengan berdiri. Hal ini yang membuat Ri dan Clara merasa jijik, membuat putra kedua dan keempat duduk di hadapan mereka. Persis seperti itu, pertemuan aneh para jenius dimulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 708 sederhana. Dravil duduk dengan tenang, mengamati pria yang sering dia dengar selama beberapa minggu terakhir. Sejujurnya, dia tidak yakin bagaimana perasaannya. Dion tampaknya adalah musuh terburuk yang pernah dimiliki. Dia dengan mudah berubah dari pria pemarah yang mendominasi, menjadi pria berkepala dingin yang tersenyum di depannya bahkan sampai bersedia mengadakan pertemuan ini. Ada beberapa kemungkinan yang dipikirkan Dravil untuk ini, tapi dia tidak bisa memastikannya. Apakah Dion berhati-hati? Apakah dia merencanakan sesuatu? Atau apakah dia mengatakannya? Namun, yang tidak akan dilakukan Dravil adalah meremehkan pria di depannya. Hanya ada sedikit orang yang bisa berada di hadapannya dan menjaga kontak mata tanpa gangguan dalam waktu yang lama, dan jumlah itu bahkan lebih sedikit jika dilakukan pada orang-orang seusianya. Faktanya, bahkan dengan penampilan Dion yang acuh tak acuh, Dravil sendirilah yang merasakan tekanan samar yang tidak bisa dia jelaskan. Kita bisa duduk di sini dan saling menatap, kata Dion, memadukan keheningan dan ketegangan, atau, kita bisa berdiskusi mengapa Anda menginginkan pertemuan ini. Kata-kata acuh tak acuh Dion kepada putra pertama mereka sepertinya membuat marah kubu Uidah. Dengan budidaya mereka mengungkap rahasia percakapan ini. Masalahnya, Dravil tidak terlalu peduli untuk bersembunyi. Namun putra dan putri tidak bereaksi. Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang menara ini? Dravil bertanya setelah jeda beberapa saat. Dion mengamati, memandang pemandangan ke arah pilar hitam mulus yang tampak menjulang ke langit hingga ketinggian yang tak terduga. Ah, jadi, kalian semua berkemah di sini untuk benda lama ini? Kenapa begitu? Bukankah kalian dimaksudkan untuk mendudukinya terakhir kali? Lagi pula, mengingat kalian sudah menyerbu begitu banyak menara kami. Mungkin kalian hanya melakukan tindakan pencegahan. Ai, aku sedih melihat alam semesta kecilku akan ditaklukkan. Madeleine, yang menyadari senyuman familiarnya, berusaha sekuat tenaga menahan tawanya, mempertahankan aura mulianya. Dia tahu bahwa ketika dia melihat tampilan seperti itu berarti akan ada pertunjukan bagus yang akan datang. Dan sayangnya bagi yang lain, ketika mereka memahami maksudnya, semuanya sudah terlambat. Memang benar, jawab Dravil sambil menghela napas, biasanya kita akan mendudukinya pada waktu terakhir. Tapi tahukah Anda, mantan putra kelima kita menyampaikan hal yang menarik. Ciri-ciri Dion tidak menunjukkan titik. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Dravil sengaja membesarkan putra kelima? Oh, dan apa itu tadi? Awalnya tampak seperti hal kecil, bahkan tidak ada artinya. Namun, semakin aku membengkokkannya, semakin menarik jadinya. Tahukah Anda bahwa meskipun semua gerbang telah bersentuhan dengan Uidah, ini adalah satu-satunya gerbang yang jumlah menaranya ganjil? Faktanya, ini adalah lingkungan menara paling berbahaya yang pernah kami lihat, hingga, entah kenapa. Bidang udara mata spasial menghilang beberapa tahun yang lalu. Dion mengangguk, saya memang menyadarinya. Aneh sekali, bukan? Memang benar. Putra kelima yang sama ini juga memberitahuku bahwa kamu cukup tertarik dengan menara ini sebelum menara ini berubah juga. Aku, tidak mungkin. Percaya atau tidak, ini baru kedua kalinya aku melangkah ke gerbang. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu pada percobaan pertamaku meskipun ada banyak orang yang datang sebelum aku? Mata Dravil menyipit mendengar kata-kata ini. Kata-kata Dion benar-benar omong kosong, tapi setidaknya sebagian darinya benar. Kampanye terakhirnya akan menjadi kampanye pertamanya. Ai, itu pasti karena aku mengalahkan putri keduamu secara kebetulan. Kamu menaikkan penilaianmu terhadapku terlalu tinggi. Tidak banyak yang melewatkan maksud Dion tentang mengalahkan Sylvir. Bahkan, kegaduhan yang melanda kubu Uidah nyatanya semakin menambah permusuhan kedua pihak.
Bahkan tatapan penuh nafsu Sylvie menjadi gelap. Jelas sekali Dion menganggap semua ini seperti lelucon. Sebuah dengusan merobek suasana, bayangkan membual tentang mengalahkan seorang wanita, dan wanita yang sangat lemah di hadapan putra pertama. Pergi dan temukan keberanianmu sebelum kamu memutuskan untuk berbicara di depan kami lagi. Kata-kata anak kedua merobek segala kemiripan diplomasi secara keseluruhan. Dion sambil bercanda mengerutkan kening, itu menyakitkan. Karena kita sedang bernegosiasi dalam semangat perdamaian. Bagaimana kalau aku melepaskanmu dengan beberapa jari yang hilang setelah semua ini selesai? Klanmu tidak akan terlalu marah pada hal itu, akankah mereka? Apa katamu? Dion menggelengkan kepalanya. Kamu benar, seluruh tangan mungkin lebih cukup. Dengan begitu, kamu bisa menandingi saudaramu yang lain. Kata-kata Dion menyebabkan Kaigan gemetar karena marah. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke sisi lain meja. Kenapa kamu marah pada badut? Putra keempat memandang antara putra kedua dan Dion dengan jijik. Mereka dimaksudkan untuk melucu, bukan membuat marah. Dion tidak ambil pusing dengan perkataan anak keempat, dia hanya terus memperhatikan Drafil. Apa sebenarnya yang menghentikanku untuk menangkapmu atau seseorang yang kamu sayangi sekarang untuk mencari tahu kebenarannya? Kenapa sebenarnya kamu begitu percaya diri? Drafil merasa Dion ini tidak dapat diprediksi. Mungkin jika dia bertanya terus terang, dia akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Dion memberikan kesan berpikir terbaiknya, salah satunya, tidak ada di antara kalian di sini yang cocok untukku. Jadi, hal seperti itu tidak mungkin. Kedua, kamu mengalahkan istriku setahun yang lalu, dan menurutku itu hanya sedikit. Dengan tingkat kemajuan mereka, aku sangat ragu bahkan jika aku tidak ada di sini, kamu akan mampu menghentikan mereka lagi. Ketiga, jika aku benar-benar menginginkannya, aku bisa memastikan tidak ada di antara kalian yang menyentuh salah satu dari aku atau sekutuku. Sesederhana itu sebenarnya. Kata putra kedua dan keempat terbelalak ketika mendengar Dion menyebut istrinya. Kemarahan yang samar dan tidak masuk akal muncul di mata mereka, mengancam akan meluap. Tapi, yang sebenarnya membuat mereka marah adalah komentar Dion yang tidak tahu malu tentang kekuatannya sendiri. Bagaimana mereka bisa mentoleransi hal seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 709 Aku menantangmu. Terlepas dari bagaimana perasaan sekutunya, ini adalah jawaban langsung pertama yang dirasakan Drafil yang dia terima. Sepertinya Dion benar-benar mempercayai kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Tapi, pertanyaannya adalah apakah itu benar atau tidak, atau hayalan. Apakah ini pria yang kamu putuskan untuk diikuti? Putra kedua berhenti mengganggu Dion, malah mengalihkan perhatiannya ke Madeline, yang tampaknya paling dia sukai. Dengan alam semestamu yang lemah, kemungkinan besar kamu dipaksa menikah karena dia memiliki sedikit bakat. Mengapa aku tidak membunuhnya untukmu dan memberimu kesempatan untuk memilih pria sejati? Karena kamu sudah menentukan pilihanmu, jangan bertengkar denganku mengenai dua pilihan lainnya. Kamu bisa memilikinya, tapi aku menginginkannya. Putra keempat menyela. Drafil tidak berkata apa-apa. Dia tidak terlalu puas dengan situasi ini, tetapi dia juga bersedia menyinggung Dion secara langsung. Jika seseorang harus melakukannya, yang terbaik adalah bawahannya yang melakukannya daripada dia. Setidaknya dengan cara itu, jika hal itu terjadi di luar kendali, dia bisa meminta maaf. Segera setelah mendengar kata-kata ini, Ri, Clara, dan Madeline tidak bereaksi seperti yang diperkirakan banyak orang. Sebaliknya, kepala mereka langsung tersentak ke arah Dion seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Satu-satunya alasan Dion mengadakan pertemuan ini adalah demi perdamaian. Tetapi jika dia kehilangan kendali atas amarahnya, sesuatu yang tampaknya sangat mungkin terjadi sekarang, semuanya akan sia-sia. Mereka semua telah menyaksikan secara langsung efek yang dimiliki garis keturunan Dion, bahkan mereka tidak dapat menolaknya. Tentu saja, sebagian besar dari hal itu karena tubuh Dion jauh lebih kuat daripada tubuh mereka dan oleh karena itu memiliki darah yang lebih kuat daripada yang bisa mereka tangani. Tetapi kekuatan tubuh tidak ada hubungannya dengan ketabahan mental. Pada akhirnya, Dion memiliki ketahanan lebih dari mereka. Namun, terlepas dari kekhawatiran mereka, terlepas dari garis keturunannya, terlepas dari pola pikirnya, ada satu hal yang tidak akan pernah ditoleransi oleh Dion. Jadi begitu. Suara Dion terdengar seolah-olah datang langsung dari jurang neraka yang dingin. Putra kedua dan keempat membeku, tidak dapat memahami dari mana datangnya tekanan ini. Rasanya seolah-olah mereka semua telah dibenamkan ke dalam kegelapan tak berujung, terus-menerus terjatuh ke dalam lubang tak berujung, tak pernah menyentuh tanah. Mata Drafi melebar. Dia segera mengerti bahwa dia telah salah perhitungan. Dia terlalu naif, dia berpikir bahwa karena Dion terus-menerus membuat pukulan dan mengolok-olok mereka. Setidaknya diperlukan beberapa putaran hinaan anak kedua dan seterusnya sebelum dia membentak. Tetapi dia telah salah memahami sesuatu. Dion tidak mengolok-olok mereka untuk mengulur waktu atau melakukan semacam keberanian palsu, dia melakukannya karena dia bisa.
Dia tidak peduli dengan diplomasi, dia juga tidak berusaha menutupi niatnya. Drafil telah salah menilai situasi. Tamu yang terhormat, saya ingin meminta maaf. Ayuro Drafil segera mulai meminta maaf, berharap hal itu dapat menyelamatkan situasi. Dapat dikatakan bahwa jika dia penasaran dengan metode Dion sebelumnya, metode tersebut saat ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan orang lain? Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Tubuh Dion menjadi kabur, bergerak maju dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh orang suci. Banyak yang tidak mengerti bagaimana Dion mempertahankan begitu banyak kekuatan pertempuran dengan begitu banyak kemampuannya yang tersegel. Tapi penjelasannya sederhana. Tidak peduli berapa kali seseorang meningkatkan dirinya dari puncak suatu dunia, mencoba mencapai yang lain, hampir mustahil untuk ditiru. Misalnya, agar Dion benar-benar meniru tubuh suci dari puncak tingkat pengumpulan esensi, dia harus menggunakan babak 2 dari kehendak Kaisar Iblis. Itu berarti, meskipun ia sudah begitu dekat dengan status kesucian, ia memerlukan pengganda kekuatan 16 kali lipat agar bisa dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan seorang suci. Ini mungkin tampak membingungkan, tapi ini hanyalah perbedaan kualitas alam. Pada pengganda yang lebih rendah, Dion hanyalah seorang suci palsu. Seorang pengumpul esensi yang telah melampaui pengumpul esensi lainnya, tetapi tidak mampu menandingi seorang suci. Jadi, apa maksudnya sekarang? Dion telah resmi menjadi orang suci. Ini berarti tubuhnya tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tapi juga 16 kali lebih kuat daripada saat di turnamen dunia. Ini berarti bahwa bahkan dengan kematiannya akan hilang, bahkan dengan jiwanya tersegel. Bahkan dengan penanaman energinya yang tersembunyi, sama sekali tidak dapat diakses. Dion sudah lebih kuat dari sebelumnya saat dia melawan Zabia. Jika seseorang harus menguraikannya, setiap penggunaan wasiat mempunyai penggandanya masing-masing, tapi ini juga lebih rumit dari ini. Misalnya, angin level 5 mungkin membuat Anda 2 kali lebih cepat dari biasanya, tetapi tidak banyak berpengaruh pada kekuatan Anda. Kehendak pedang yang kuat akan meningkatkan kekuatan penusukanmu, namun belum tentu kecepatan seranganmu. Pada dasarnya, kondisi terkuat Dion sebelumnya, status kematiannya, hanya meningkatkan potensi serangannya, tetapi tidak lebih. Niat mati tingkat pertama dengan mudah menjadi pengganda 20 kali lipat dari potensi serangan. Begitulah kekuatan hukum tertinggi, terutama serangan yang dirancang dengan sangat ganas. Jadi, pertanyaannya adalah, mengapa Dion lebih kuat hanya dengan pengganda 16 kali lipat? Jawabannya sederhana, niat mati hanya meningkatkan kekuatan serangan. Tapi, pengganda untuk tubuh secara langsung meningkatkan segalanya. Kecepatan Dion, kemampuan pemrosesan, pertahanan, kecepatan serangan, potensi serangan, semuanya. Dikalikan 16. Bukan hanya satu aspek, tidak ada keraguan, Dion sudah lebih kuat dari saat dia mengalahkan Zabia. Itu adalah keadaan di mana semua orang percaya bahwa dia adalah pemenang turnamen dunia yang tak terbantahkan. Sebuah keadaan yang akan membuat Lionel dan Tao Aumen benar-benar tidak berdaya. Jadi, apa maksudnya? Lionel mampu mengalahkan putri ketiga dengan relatif mudah, namun Dion sudah jauh lebih kuat darinya, dan terlebih lagi sekarang. Dengan seberapa dekat kekuatan putra dan putri dari tingkat pengumpulan esensi. Bagaimana mungkin putra kedua dan keempat bisa melawan Dion sekarang? Mereka berdua bahkan tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, namun dalam waktu kurang dari beberapa saat. Leher mereka dijepit, tidak ada yang bisa menghentikan Dion melompati meja. Dion sekarang hanya berjarak beberapa inci dari putra pertamanya, menekan dua saudara laki-lakinya sambil berjongkok di atas meja. Katakan lagi, mata Dion berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kuat. Aku menantangmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 710 tertegun. Tentara Uidah tercengang. Di wilayah mereka, ada berapa ratus keluarga dan klan kecil? Dan berapa banyak orang yang berani tidak menghormati mereka seperti ini? Tidak satu pun. Mereka adalah penguasa 24 alam semesta. Tak bertanding melalui semuanya dan memiliki pengaruh buruk pada kehidupan siapapun dan apapun yang tinggal di sana. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka dan bergerak tanpa mempedulikan orang lain, apalagi alam semesta kecil yang menyedot ini. Sudah berapa lama mereka memandang alam semesta ini sebagai sebuah piring perak yang siap diambil kapanpun mereka mau? Satu-satunya alasan mereka tidak melakukannya adalah karena mereka meremehkan alam semesta yang menghancurkan mereka melalui titik balik klan Dewa Kaisar. Namun, alam semesta ini berani memiliki kejeniusan yang begitu berani di dalamnya. Salah satu yang memperlakukan putra kedua dan keempat mereka seperti makanan ternak. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dion mengabaikan yang diterimanya, malah fokus pada kedua leher di tangannya. Terlepas dari kata-katanya, meskipun putra kedua dan keempat ingin berbicara, mereka tidak bisa. Tangan Dion terlalu membatasi mereka. Demi kepentingan terbaikmu, kamu tidak berbicara. Meskipun Dion tidak menoleh, jelas bagi semua orang bahwa dia sedang berbicara dengan Drafil.
Ini jelas merupakan masalah yang sangat besar. Meski Drafil hampir tidak peduli dengan hidup atau mati saudara-saudaranya, bukan berarti dia tidak peduli dengan gengsi Uidah. Jika dia membiarkan Dion ini menginjak-injak tepat di hadapannya, bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya dimanapun? Namun, bahkan dengan proses berpikir seperti itu, Drafil tetaplah seorang pria yang berkepala dingin dan berhati-hati. Terlepas dari emosinya, dia tidak akan bertindak gegabah. Saya memahami bahwa saudara-saudara saya telah membenci Anda, tetapi demi kepentingan terbaik Anda harus mengingat mengapa Anda setuju untuk mengadakan pertemuan ini. Sebagai seniman bela diri, putra kedua dan keempat mampu mengatasi sesak napas selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, jika diperlukan. Tapi, perasaan seluruh tubuh dikendalikan oleh leher benar-benar tidak nyaman bagi mereka. Lebih parahnya lagi, Dion meremasnya dengan kuat sehingga bukan hanya oksigen yang hilang, bahkan darah mereka pun berhenti mengalir dengan baik. Seniman bela diri atau bukan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun. Kamu pikir kamu mengerti kenapa aku menerima pertemuan ini? Dion tidak melihat ke arah anak pertama ketika dia berbicara. Sebaliknya, dia dengan santai melompat dari meja, membanting wajah kedua dan keempat ke tanah sebelum mendarat di belakang kepala mereka dengan masing-masing kaki. Kemarahan kedua putranya telah mencapai titik tertinggi. Gelombang permeasi etiril menyebar dari keduanya, berharap membuat Dion membayar atas tindakannya. Tapi energi yang biasa merajalela dan mudah berubah tidak bisa menembus kulit keras Dion sama sekali. Bahkan, Dion merasa seperti sedang digosok kakinya. Melihat ini, mata Drafil berkontraksi. Dia berharap untuk tidak turun tangan secara pribadi, tetapi semuanya ada batasnya. Duduk. Drafil membeku. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tapi bila tombak telah mengenai lehernya. Namun, itu adalah hal yang paling menyedihkan. Orang ini, tidak diragukan lagi adalah orang suci? Bagaimana? Mata Drafil melebar. Belum pernah seumur hidupnya dia menerima kejutan seperti itu. Dia merasa tubuh Dion sangat kuat. Namun, gerbang tersebut tidak peduli dengan budidaya apapun selain budidaya energi Anda. Jadi, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia akan diizinkan masuk. Tapi, orang ini pasti sudah menjadi orang suci. Thaddeus dengan santai memegang tombaknya di tenggorokan Drafil. Dia tidak menyangka akan dipanggil oleh Dion, tapi dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Dion, jadi jika Dion mengatakan dia bisa bertahan di gerbang ini, dia bisa bertahan. Sesederhana itu. Segera, semua orang mengerti mengapa Dion begitu percaya diri untuk menang. Sementara semua orang berpikir untuk membatasi akses gerbang, Dion benar-benar membalik naskahnya. Dia tidak hanya meningkatkan akses, dia juga memastikan bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat memanfaatkannya. Dengan menggunakan cincin spasialnya, Dion dapat dengan bebas mengubah batas budidaya gerbang dan yang harus dia hadapi hanyalah gempa bumi singkat. Dia telah mengganti penutup gerbang menuju kesucian beberapa hari yang lalu. Bahkan jika Uidah menyadari perubahan tersebut, mereka masih terlalu jauh untuk bisa sampai di sini tepat waktu. Dan, tidak bisakah Dion menurunkan persyaratan kapanpun dia mau? Meskipun Thaddeus bisa bersembunyi di cincin spasialnya jika dia melakukan hal seperti itu. Di manakah orang suci Uidah akan bersembunyi? Mereka secara efektif akan menemui ajalnya. Meskipun Drafil tidak mengerti bagaimana Dion melakukan ini, dia sepenuhnya memahami hal itu. Jika Dion bisa mengendalikan gerbang sedemikian rupa dengan mudah, Uidah tidak akan pernah menguasai alam semesta ini. Seperti itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa menumpahkan setetes darah pun. Tanpa setitik pun usaha. Bahkan tanpa memerlukan pasukan yang besar atau langkah yang terlalu cerdik. Dion seorang diri telah mengubah situasi seluruh alam semesta. Mulai hari ini dan seterusnya, bukan Uidah yang mendiktekan kapan mereka ingin menaklukkan alam semesta ini. Tidak, mulai sekarang mereka akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan apapun. Karena pada hari mereka melakukannya, mereka harus rela menghadapi monster yaitu Dion Sacharo. Drafil mengertakkan gigi, menenangkan napasnya. Apa yang kamu inginkan? Pada akhirnya, dia hanya bisa berharap Dion mengerti untuk tidak mengambil tindakan terlalu jauh. Ini adalah satu-satunya gerbang khusus, jadi mungkin taktik ini hanya berhasil di sini. Jika itu terjadi, bahkan jika Dion bisa menghentikan mereka dari sini, apa yang bisa menghentikan mereka menyerang dari gerbang lain? Tidak. Dion berbicara seolah dia bisa mendengar pikiran Drafil. Saya bisa melakukan ini di gerbang manapun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.